Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini kita bangun dan kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan memohon pimpinannya. Bapa di surga, kami bersyukur kami pagi hari ini bangun dan kami boleh menghirup udara pagi. Ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sejenak. Kami mohon berbicaralah kepada kami agar hidup kami terus dipimpin oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dari Yehezkiel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Nubuatan melawan gunung-gunung Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pendupaan-pendupaanmu akan dirusak, dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel di hadapan berhala-berhala mereka dan menghamburkan tulang-tulangmu keliling mezbah-mezbahmu. Di mana saja kamu diam, kota-kotamu akan menjadi reruntuhan dan bukit-bukit pengorbananmu akan menjadi sunyi sepi, supaya mezbah-mezbahmu dihancurkan dan ditinggalkan sunyi sepi. Berhala-berhalamu diremukkan dan ditiadakan, pendupaan-pendupaanmu diluluhkan, dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan. Ayat 7. Dan orang-orangmu yang terbunuh akan berebahan di tengah-tengahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, perikop yang kita baca ini memperlihatkan betapa seriusnya Allah terhadap dosa penyembahan berhala. Israel telah meninggalkan Tuhan dan menggantikan Dia dengan mezbah-mezbah serta berhala-berhala. Karena itu Allah menyatakan penghakimannya. Mezbah-mezbah akan dihancurkan, berhala-berhala akan diremukkan, dan orang-orang bersandar kepadanya akan jatuh. Ini mengingatkan kita bahwa dosa bukan sekadar melakukan sesuatu yang salah, tetapi memberikan tempat yang seharusnya hanya menjadi milik Allah kepada sesuatu yang lain. Yang menarik, berulang kali Allah menyatakan tujuan penghakiman itu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Penghakiman Allah bukan tindakan yang kehilangan kendali atau sekedar hukuman, melainkan tindakan Allah yang kudus untuk menyatakan siapa dirinya dan meruntuhkan kepalsuan yang telah menjadi sandaran manusia. Berhala-berhala yang dahulu mereka percayai ternyata tidak mampu menyelamatkan mereka. Ketika segala sesuatu yang palsu itu runtuh, mereka dipaksa melihat kembali kepada satu-satunya Allah yang benar. Kita pun mudah melakukan hal yang sama. Berhala zaman sekarang mungkin bukan patung tetapi uang, keberhasilan, pekerjaan, keluarga, penerimaan manusia, kenyamanan, bahkan pelayanan kita sendiri. Sesuatu menjadi berhala ketika kita mulai mencari keamanan, identitas, atau kepuasan darinya lebih daripada Allah. Kita dapat mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita sebenarnya sedang bersandar kepada sesuatu yang lain. Kabar baiknya, saudara, Allah yang meruntuhkan berhala adalah Allah yang juga memanggil umatnya kembali kepadanya. Di dalam Kristus kita melihat bahwa Allah tidak hanya menunjukkan kekudusannya, tetapi juga menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Di kayu salib,
Penghakiman yang seharusnya kita terima ditanggung oleh Kristus, sehingga kita tidak lagi perlu mencari keselamatan pada berhala-berhala kita. Kristus cukup. Karena itu, saudara, marilah kita bertanya, kepada siapa atau kepada apakah hati kita sebenarnya bersandar? Kiranya Tuhan menolong kita melepaskan segala sandaran palsu dan kembali kepadanya. Sebab hanya ketika mengenal bahwa Dialah Tuhan, kita menemukan bahwa tidak ada yang lebih layak untuk menjadi pusat hidup kita selain Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan ini dan kami mohon ampun. Kami harus akui seringkali hati kami tergoda untuk lebih mengandalkan apa yang ada di depan mata kami. Perenungan ini kembali mengingatkan kami bahwa satu-satunya sandaran kami dan satu-satunya yang bisa menjamin hidup kami di dunia ini dan juga dalam kekekalan adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mohon dalam anugerah-Mu, jangan biarkan hati kami melekat kepada seseorang atau kepada sesuatu. Dan jangan biarkan hati kami bersandar kepada seseorang atau sesuatu. Tapi biarlah di dalam hati kami dan hidup kami, kami hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Sebab kasih-Mu, penyertaan-Mu, janji-Mu terbukti di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus membawa kami berjalan bersama Tuhan dan diberi anugerah untuk mengalami Tuhan dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berserah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.